Dokter Anak Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, IDAI NTT, menyampaikan ada 9 obat sirup anak yang perlu dihindari sementara waktu usai heboh gangguan ginjal akut misterius menyerang anak-anak. 9 obat sirup itu antara lain paracetamol sirup, cetirizine sirup, Coparetin sirup, Ambroxol sirup, Alervet sirup, Ranivel, Raxiol, Domperidon, Ulfagrip. Daftar obat ini disebut mengandung ethylene glycol yang diduga bisa menyebabkan gangguan ginjal akut misterius pada anak. Ketua IDAI NTT, Dr. Woro Indri Patmosiwi, juga mengimbau kepada dokter anak agar tidak memberikan resep obat sirup bagi pasien anak. Ia menyebut, anjuran itu sesuai penyampaian dari IDAI Pusat agar sementara ini tidak memberikan obat paracetamol dalam bentuk sirup bagi anak. Karena diduga, takutnya tercemar oleh sesuatu zat etilen glikol itu, yang mungkin menimbulkan gagal ginjal akut, sebutnya, Rabu tanggal 19 Oktober tahun 2022. Dia juga menganjurkan, jika anak dalam keadaan panas maka bisa diberikan paracetamol tablet atau kapsul untuk anak kecil. Ia mengaku pihaknya mesti hati-hati dengan obat sirup. Menurutnya, etilen glikol itu diduga menyebabkan gagal ginjal akut pada anak-anak. Untuk itu, Dr. Woro menegaskan agar tidak mengkonsumsi sirup yang mengandung etilen glikol. Penggunaan obat lain, kata dia, mesti sesuai dengan dosis untuk anak-anak. Dia menyebut, di tengah musim pancaroba ini, orang tua juga perlu berhati-hati. Dia menyebut pasien dengan demam, hingga infeksi pernapasan akut untuk perlu diwaspadai. Misalnya batuk pilek. Kemudian gejala produksi saluran cerna seperti diare, mual dan muntah itu juga hati-hati. Kalau ada anak-anak dengan itu orang tua harus pantau, apakah dia tambah loyo, panas tinggi atau kurang cairan maka itu harus segera ke rumah sakit, jelasnya. Ia mengingatkan agar memperhatikan air kencing anak tersebut. Jika anak tidak buang air kecil lebih dari 12 jam maka itu merupakan tanda yang tidak baik sehingga perlu mendapat perawatan di rumah sakit. Penyakit ini umumnya menyerang anak dengan usia 0 sampai 18 tahun. Dari jumlah kasus yang ada di Indonesia, laporan paling banyak kategori balita. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.